Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wafa. Melanjutkan kajian kita Quran Surah Ali Imran Juz 3 ayat ke-56, 57, 58, 59 dan ayat ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadida. Maka adapun orang-orang yang mereka kafir, fa u'adzibuhum maka aku mengazab mereka, maka aku menyiksa mereka dengan apa? Adzaban syadida, dengan azab yang sangat pedih, dengan azab yang sangat berat, yang sangat besar. Al jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis dari perbuatan dia. Kalau kemusyrikan yang dia perbuat adalah kemusyrikan yang besar, maka siksanya juga besar. Selama apa dia berbuat maksiat, selama itulah dia akan disiksa. Apabila dulu Namrud dia berkuasa menjadi raja dan dia berbuat zalim kepada pengikutnya, kepada rakyatnya selama 200 tahun, maka dengan 200 tahun pula Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia. Ya, Allah tidak matikan dia, melainkan Allah siksa dia dengan didatangkanlah nyamuk ya, masuk ke dalam dirinya juga selama 200 tahun lamanya. Al jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan ya atas segala macam perbuatan itu sesuai dengan amalan yang dia kerjakan ya. Ayat yang kita bahas pada malam hari ini adalah ayat yang masih menjelaskan kepada kita mengenai tentang Nabi Isa alaihissalam. Di pembahasan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita perihal mengenai tentang Nabi Isa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pertanda,
sebagai bukti-bukti kebenaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala menerangkan Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam membawa petunjuk sendiri, membawa bayinah ya, membawa burhan, bukti-bukti kebenaran. Sampai Bani Israel yang mana mereka ini banyak sekali yang mereka meragukan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam merasa bahwasanya kaumnya ini kembali menjadi orang musyrik, kembali menjadi orang murtad, maka Nabi Isa alaihissalam mulai bertanya kepada kaumnya ya, yang telah Nabi Isa alaihissalam tanyakan pada ayat ke-52. Kata Nabi Isa, qala man ansori ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diceritakan pada ayat ke-51 kemarin bahwasanya yang menjawab dari pertanyaan Nabi Isa ini hanyalah belasan orang saja. Ada yang bilang 12 orang ya, yang nanti 12 orang nanti akan menjadi pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam. Ada yang bilang menjadi muridnya, ada yang bilang menjadi sahabatnya ya. Mereka ini digelari sebagai hawariyun. Siapa itu hawariyun? Hawariyun ini adalah pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam. Kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW ya yang kita kenal sebagai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ya. Pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Kalau pada zaman Nabi Isa mereka disebut dengan hawariyun. Yang mana nanti kemudian hawariyun nanti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai mereka ini orang-orang yang beriman pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka beriman kepada Allah, mereka menyatakan keimanan mereka di depan Nabi Isa alaihissalam. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman kepada apa yang kau turunkan kepada kami, faktubna ma'asyahidin. Maka catatlah kami, maka persaksikanlah kami sebagai orang-orang yang syahid. Siapa itu orang-orang yang syahid? Orang-orang yang syahid adalah orang-orang yang mereka mati, mereka meninggal dunia, mereka wafat dalam keadaan bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu Maha Esa ya. Namanya orang-orang yang syahid. Mereka mati membawa kebenaran yang datang dari Tuhan mereka, namanya syahid. Apakah kita bisa menjadi seorang syahid? Bisa. Tapi menjadi orang yang syahid ini enggak mudah. Ya, sebagaimana besarnya kemuliaan yang akan dia dapat, semakin besar pula ujian yang akan dia dapat. Ya. Nanti insyaallah saya share di grup. Rasulullah SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sahita falahus suhdu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho kepada ujian Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak terima, barang siapa yang murka terhadap ujian yang Allah berikan, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2396 ya. Dinilai sahih oleh para ulama ahli hadis. Ya, jadi ketika seseorang diuji, semakin besar ujiannya maka semakin banyak pahalanya. Kalau orang ingin menjadi seorang syahid, mudah bagi orang-orang yang mau melaksanakannya. Masalahnya orang-orang yang syahid, ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan syahid, ujiannya besar sekali. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, orang-orang yang berperang di jalan Allah pada zamannya Rasulullah, ketika pasukan musuh ini berjumlah 1.200, ketika pasukan musuh ini berjumlah 1.300, ada yang sampai 2.000. Pasukan muslim berapa? Paling 200, 313, ada yang 523 ya.
sedikit. Apabila kita melihat musuh yang berpakaian lengkap, jumlahnya ada banyak, sedangkan kita pakaian seadanya, alat perang pun juga minim ya, seadanya. Kalau kita bukan orang yang syahid, kalau kita bukan orang yang istiqomah di jalan Allah, maka akan sulit hal ini akan terjadi. Paling-paling ketika kita ngelihat musuh udah kabur gitu ya. Udah ya lari, kocar kacir ya. Kenapa? Karena kita akan mati di sini. Bagaimana mungkin kita yang akan mati di sini bisa menang? Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang syahid pada zaman itu? Ya. Ketika mereka melihat pasukan musuh di depan, yang ada dalam benak mereka ini, di depan ini sudah surga Allah. Apabila kita maju kemudian kita mati, maka kita akan dihitung sebagai orang yang syahid. Inilah mindsetnya orang-orang yang syahid pada zaman itu. Nah, bolehlah kita contoh pada zaman sekarang ini, apabila kita mau pergi keluar rumah, kita mau mencari nafkah, kita mau mencari rizki, maka ketika kita mau keluar, ya Allah, saya berniat mencari ridhomu ya Allah. Ya, kita keluar dari rumah ini berniat untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah bukan hanya Allah mudahkan, bukan hanya Allah berikan barokah di perjalanannya, insya Allah ketika di perjalanan kita meninggal pun di tengah jalan kita, akan dihitung sebagai orang yang syahid. Nah, itu dia kemuliaannya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, jihad ini macam-macam, bukan hanya kita harus membawa pedang ya, kita perang sama musuh, nggak harus. Ya, ketika Rasulullah dan para sahabatnya pulang dari perang Badar, maka kata Rasulullah, wahai para sahabatku, sesungguhnya kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Ya, biasanya kalau khotib di depan ya, kalau khutbah kan demikian. Rasulullah ketika pulang dari perang Badar ini perang yang sangat besar. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, perang yang tadi itu sudah besar ya. Apakah ada perang yang lebih besar daripada perang Badar? Ada. Kata Nabi, perang melawan hawa nafsu ya. Nah, ini perang yang besar, kita berjihad di jalan Allah. Bagaimana cara memerangi nafsu ini? Kalau kita perhatikan nafsu itu dalam bahasa Arab, nafsu itu artinya diri ya. Kalau kita dalam pengertian istilah, nafsu itu adalah bawaan ya. Bawaan. Kalau kita makan gula, maka apa bawaannya gula? Manis. Kalau kita makan garam, maka bawaannya garam asin. Ini namanya bawaan, sifat bawaan. Normalnya manusia ketika hidup di dunia, dia akan merasakan lapar. Tapi lapar yang dirasakan oleh akal beda dengan yang dirasakan oleh nafsu. Kalau lapar yang dirasakan oleh akal, ketika kita lapar ya kita makan. Adanya nasi ya kita makan nasi. Kalau nggak ada lauk ya adanya garam, kita tambahi garam, penting makan. Ini namanya nafsu yang dibarengi dengan akal. Tapi kalau nafsu yang tidak dibarengi dengan akal, pokoknya saya mau makan pizza, nggak punya uang ya mencuri. Nah, normalnya manusia, bawaan dia, nafsunya apa? Ketika melihat perempuan ya kan, maka timbul syahwatnya. Maka kalau nafsunya tidak diiringi dengan akal, maka apa yang dia lakukan? Berzina. Nah, tapi kalau nafsunya diiringi dengan akal, apa yang dia lakukan? Menikah. Nah, ini dia. Makanya ketika seseorang ini, bahkan dalam Qasidah Burdah ya, disebutkan nafsu itu ibarat anak kecil. Kalau kita turuti terus, maka nafsu itu akan mengajak kita kepada maksiat ya. Pulang dari kerja hawane males gitu ya. Kemudian jelalah kok sekarang hari Rabu waktunya ngaji terjemah ya. Ah, ini kasur ini enak lah ini buat tidur ya. Tapi dikarenakan nafsu ternyata itu diiringi dengan akal,
ya saya hitung-hitung ibadah rutinan, insya Allah dalam kajian nanti saya mendapatkan ilmu. Nah insya Allah ya. Maka tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sahita falahus suhtu. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho kepada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, enggak suka, enggak senang, enggak ridho terhadap ujian yang Allah berikan, maka Allah pun akan murka kepadanya. Pernah kita bahas sebelumnya, ridho itu mahwar ridho. Apa itu yang disebut dengan ridho? Ridho adalah menyamakan kehendak kita dengan kehendak orang yang kita ridhoi. Kalau memang saat itu jatahnya kita mendapatkan ujian, kita ridhoi, alhamdulillah Allah masih memberikan saya ujian. Orang-orang yang sudah berada dalam kubur itu mana mereka diuji? Mereka sudah sampai umurnya, mereka nggak akan diuji lagi. Alhamdulillah saya kok masih diberikan ujian. Boleh kita ini bilang seperti ini ya? Yang ada kadang-kadang ketakutan ya. Nanti kalau saya syukuri ujian ini, nanti ditambah lagi ujiannya ya. Mboten nggih. Nah, fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum adzaban syadida. Maka adapun orang-orang yang mereka kafir ya terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, terhadap petunjuk-petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Nabi Isa alaihissalam saat itu, fa u'adzibuhum adzaban syadida. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dengan apa? Adzaban syadida, dengan azab yang pedih, azab yang besar, azab yang sangat luar biasa ya, syadid, sangat keras. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kalau kita perhatikan orang-orang yang kafir, orang-orang non-Islam ini rumahnya tingkat 5 ya. Kemudian mobilnya ada 7, istrinya ada 4 lah itu ya. Nah, mereka ketika di dunia mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tapi kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala fa u'adzibuhum adzaban syadida fid dunya wal akhirah. Maka kata Allah, aku menyiksa mereka dengan siksa yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Apa wujudnya siksa yang besar ini? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika mereka ini fokus mencari harta ya. Benar harta mereka ini banyak, benar mal mereka ini penuh ya. Benar kalau kita lihat kenikmatan duniawi mereka ini penuh, tapi ada sesuatu yang harus mereka korbankan. Mereka sibuk dari pagi, siang, sore, malam, sibuk mencari harta ya. Harta ini semakin mereka miliki bukan semakin cukup, semakin kurang. Makanya kalau kata orang-orang ahli ekonomi ya, semakin tinggi naik ataupun meningkatnya istilahnya gaji ataupun ekonomi seseorang, maka juga akan meningkatkan gaya hidup seseorang. Semakin banyak penghasilannya, semakin elit gayanya. Kalau sudah semakin elit gayanya, semakin sulit hidupnya ya. Makanya inilah yang disebut dengan adzaban syadida. Hatinya nggak akan pernah merasa tenang. Kalau hari ini saya sudah miliki ini, besok saya harus punya itu. Kalau hari itu saya sudah punya itu, besok lusanya lagi harus punya lagi yang lebih bagus lagi. Inilah yang disebut dengan adzaban syadidah. Ketika mereka berada di dunia, mereka tidak akan pernah merasa ketenangan dan akan semakin jauh dari Allah. Maka ketika mereka sudah sampai di akhirat, maka mereka akan masuk ke neraka khalidina fiha, selama-lamanya di dalamnya. Ya. Makanya yang disebut dengan kenikmatan yang hakiki itu Allah sebutkan tidak berupa harta, tidak berupa rupa,
tidak berupa kekayaan, tapi Allah Subhanahu wa taala gambarkan kenikmatan yang hakiki ini berupa keimanan kepada Allah. Kita punya iman ini luar biasa lah ya. Biasanya kalau ada ustadz-ustadz ceramah di depan ya. Alhamdulillah kita sampai hari ini, sampai detik ini kita sama Allah masih diberikan kenikmatan berupa iman. Nah, iman ini penting sekali. Entah kita rasakan atau tidak kita rasakan, iman ini begitu penting untuk kita. Kalau tidak ada iman dalam hati, kalau tidak ada Islam dalam diri, maka kita akan tersesat di dunia ini ya. Kalau kita ini dianugerahkan sama Allah umur sebanyak 63 tahun ya. Kalau umur saya 27, maka umur saya yang ke-27 ini saya lewati sekali seumur hidup saya. Kalau umur saya pada hari ini 30, maka umur saya yang ke-30 ini akan saya lewati sekali seumur hidup saya. Kalau saya lewati umur saya yang ke-30, umur saya yang ke-27 dengan hanya mencari harta, mencari mal mulku dunia saja, maka saya akan menjadi orang-orang yang menyesal. Kenapa? Karena harta dunia hanya kita makan sekali juga. Ya, makanya kalau dalam Al-Qur'an itu ketika kita mencari dunia itu watazawwadu, maka kalian berbekalah untuk akhirat. Jangan untuk dunia saja kata Allah. Watazawwadu, dan kalian berbekalah untuk apa? Untuk perjalanan akhirat yang selama-lamanya. Nah, ini dia makanya disebut fid dunya wal akhirah. Sengsaraan mereka ini bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka ini dari penolong-penolong. Ini untuk orang-orang yang kafir. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, dan adapun orang-orang yang mereka berbuat kebaikan dan mereka beriman kepada Allah, fayuwafihim ujurahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan pahala-pahala mereka, balasan-balasan mereka. Wallahu la yuhibbud dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikian itulah kami membacakan kepadamu minal ayati, dari tanda-tanda, dari ayat-ayat, wa dzikril hakim, dan pengingat dan peringatan yang penuh dengan hikmah. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, sesungguhnya perumpamaannya Isa itu indallahi, di sisi Allah, kamasali Adam, seperti perumpamaannya Nabi Adam alaihi salam. Khalaqahu min turabin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam min turab, dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah Subhanahu wa taala, tanah yang telah dibentuk tadi itu Allah firmankan kun, jadilah, fayakun, maka tanah yang semula benda mati tadi itu, maka dia menjadi seorang manusia yang hidup. Suatu ketika datanglah seorang Yahudi yang datang dari Najran, berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya Isa itu adalah seorang manusia yang lahir dari ibu saja tanpa ayah. Bukankah benar bahwasanya Isa itu adalah anaknya Allah, anaknya Tuhan?" Nah, menanggapi pernyataan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaannya Isa itu sama seperti perumpamaannya Adam. Kalau Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ibu, seharusnya sesungguhnya kalian seharusnya lebih menghormati Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam diciptakan bukan hanya tanpa ayah, bukan hanya tanpa ayah, juga tanpa ibu. Ya, khalaqahu min turab, bukan hanya Allah menciptakan Nabi Adam, Allah juga menciptakan Nabi Isa min turabin, dari tanah. Ya, maka jikalau memang benar kalian mengatasnamakan Nabi Isa ini anak Tuhan dikarenakan dia dilahirkan tanpa ibu, maka sesungguhnya perumpamaannya Nabi Isa itu sama seperti perumpamaannya Nabi Adam. Nah, tsumma qala lahu kun fayakun, kemudian tanah yang telah dibentuk tadi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kun fayakun, kun jadilah, fayakun maka dia menjadi.
Al-haqqu mir rabbika, kebenaran ini datang dari Tuhanmu, fala takum minal mumtarin. Maka janganlah kamu termasuk ataupun janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang ragu. Baik. Insyaallah kajian kita sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan dari bapak-bapak sekalian? Abah Ihsan monggo. Kok sepertinya ada yang mau disampaikan. Monggo. Jadi tadi saya katakan manusia itu dilahirkan dengan sifat bawaan. Sifat bawaan manusia ini apa? Pengen memiliki segala-galanya yang ada di dunia ini. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kenapa manusia ini dilahirkan menggenggam. Nah, dikarenakan ya ketika dia lahir membawa sifat bawaan. Dia ingin memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini katanya. Makanya menggenggam. Nah, namun begitu seorang yang beriman itu dinamakan dengan zuhud ataupun dinamakan dengan orang yang warok. Ini bukan berarti orang yang miskin. Seorang yang beriman pun harus menjadi orang yang kaya. Contohnya siapa? Sayyidina Utsman. Contohnya siapa lagi? Contohnya lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Mereka termasuk dari golongan orang-orang yang kaya. Tapi apa yang Allah jadikan patokan? Ya, disebut dengan adzaban syadidan bagi orang-orang yang kafir. Ya, ini orang-orang yang mencari harta saja tanpa memperdulikan akal tadi itu. Pokoknya saya harus kaya, dari hari ini lebih kaya lagi besok hari. Jadi hidupnya ini dia habiskan hanya untuk mencari harta kekayaan saja. Ya, kalau orang-orang yang beriman mereka kaya, tapi untuk siapa? Untuk saya dan untuk keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk hidup bahagia agar mereka lebih bersyukur kepada Allah. Dengan harta yang dia miliki ini dia akan berinfak di jalan Allah. Nah, ini disebut dengan orang-orang yang beriman ketika mereka memiliki harta. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan dari bapak-bapak sekalian? Tadi pesan saya 45 hari lagi kita sampai pada bulan Ramadan. Insya Allah persiapannya tidak dilupakan. Yang mampu tambah tadarus. Yang mampu zikirannya ditambah zikirannya. Minimal kita ingat 45 hari lagi mau kedatangan tamu yang mulia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.